Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dalam video pembelajaran kali ini, ya, kita akan membahas tentang konsep kelas, ya, untuk mata pelajaran permodelan perangkat lunak. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Ya, saya harap baik-baik saja ya. Oke. Nah, apa sih yang akan dipelajari untuk materi kali ini? Yang pertama yaitu menerapkan relasi antar kelas dalam sistem berorientasi objek. Nah, kemudian membuat relasi antar kelas ya dalam sistem berorientasi objek ya. Nah, itu yang akan kita capai. Untuk materinya ya ada konsep dalam OOP, kemudian ada kelas dan objek, kemudian mekanisme object oriented, encapsulation, inheritance, dan polymorphism. Oke, nah kita masuk ke penjelasan tentang konsep-konsep dalam OOP ya. Ada kelas ya, yaitu mendefinisikan karakteristik abstrak ya. Mendefinisikan karakteristik abstrak dari sebuah entitas ya, di mana sebuah kelas itu pasti memiliki yang namanya properti, ada behavior ya, maksudnya adalah properti itu atribut ya, behavior itu metodenya ya. Contoh di sini saya ambil contoh, ada abstraksi sepeda ya, propertinya yaitu punya roda, punya rantai, dan sebagainya. Nah, kemudian metodenya ya itu bisa berjalan, bisa berbelok ya. Itu dan sebagainya. Kemudian sebagai abstraksi dari sebuah entitas ya, definisi kelas harus mencerminkan karakteristik sebenarnya dari entitas tersebut ya. Jadi di dalam sebuah abstraksi itu tidak boleh berlawanan dengan atribut dan juga metodenya ya. Tidak boleh itu ada berlawanan dengan atribut dan metodenya. Nah, kemudian ya di sini penjelasannya ya, kelas ya merupakan cetakan untuk wujud nyata atau instance ya, entitas-entitas yang direpresentasikannya atau ditampilkan. Contoh, sebuah kelas dapat melahirkan lebih dari satu instance ya, atau lebih dari satu wujud nyata ya. Nah, seperti ini penggambarannya ya. Ada satu kelas ya. Nah, dan kemudian akan terjadi banyak instance ya, atau inisiasi ya. Nah, kemudian yang kedua, objek ya, sebuah instance atau perwujudan nyata dari suatu kelas tertentu ya. Nah, di sini maksudnya adalah sebagai contoh nih ya. Instance ya di sini ya, instance-nya ya, instance-nya ini ya, ada 3 ya. Nah, kelasnya ini ya, kelasnya ini nih ya, ini kelasnya. Nah, dan ini script-nya seperti ini ya. Nah, kemudian instance-nya atau wujudnya itu akan jadi atau diinisiasikan akan bentuknya jadi seperti ini ya. Nah, di sini di script-nya ada dijelaskan, ada integer panjang, lebar, dan warna ya. Nah, di sini diwujudkanlah kelas tadi ya dalam bentuk ada segi 4 warna pink, ada warna putih, ada oranye atau warna oranye ya. Nah, dan dengan ukuran panjang dan lebar yang berbeda-beda. Nah, oke. Di sini ya kita masuk ke definisi kelas dan objek ya, di mana
dari definisi kelas tersendiri, yaitu ada bagiannya field, menunjukkan atribut atau properti, kemudian konstruktor untuk menciptakan objek ya, atau menciptakan perwujudannya tadi, instance-nya tadi ya, dengan properti tertentu, kemudian methods ya, untuk mendeskripsikan behaviornya ya, untuk mendeskripsikan metodenya ya. Oke, nah kemudian kita lanjutkan tentang enkapsulasi ya. Enkapsulasi yaitu lokalisasi fitur-fitur sebuah objek ya dalam definisi objek tersebut. Nah, di sini enkapsulasi menyembunyikan ya, enkapsulasi menyembunyikan properti dan behavior objek dari pihak luar. Ya. Nah, di sini juga ditekankan bahwa enkapsulasi memisahkan antara bagian publik dan bagian privat. Ya. Jadi, fungsi dari enkapsulasi ini sendiri adalah membedakan atau membatasi antara bagian publik dan bagian privat. Ya. Nah, seperti ini penggambarannya ya. Ya, di sini penggambarannya bisa dilihat pihak luar objek melihat S-Ping ya. Melihat S-Ping sebagai sebuah kotak hitam. Ya. Black box di sini ya. Yang tidak terlihat isinya kecuali field dan methods ya, ini ya. Nih. Oke. Nah, ini ya, si S-Ping ini ya, dilihat oleh objek lain itu hanya sebagai sebuah kotak hitamnya ya. Jadi yang dilakukan yang dikhususkan S-Ping ini tidak bisa dilihat dari objek lain ya. Oke. Nah, kemudian inheritance ya. Dalam dunia objek oriented terdapat beberapa objek memiliki sifat atau ciri yang mirip dengan yang lain. Ya. Nah, kemiripan ini membentuk hubungan sifat yang bersifat hierarkis ya. Jadi turun-temurun kalau hierarkis itu ya. Jadi kayak segitiga, piramida. Nah, seperti itu. Ya. Oke, nah seperti ini penggambarannya dari inheritance tadi ya. Di sini ada bentuk ya. Kemudian dibedakan menjadi poligon dan elips. Nah, di dalam poligon itu ada segitiga, ada persegi panjang ya. Kemudian ada bujur sangkar. Ya, nah di dalam elips itu ada lingkaran. Ya, makanya saya katakan tadi adalah sifatnya hierarkis atau turunan. Ya, nah di sini dikatakan dalam pohon hierarki inheritance, sebuah subclass mewujudkan abstraksi yang lebih spesifik dari superkelasnya. Jadi ada penambahan field dan metode yang baru. Ya, jadi kelas atau subkelas turunannya tadi itu ada sesuatu metode yang baru. Nah, manfaatnya apa? Ya, bisa di reuse kelasnya. Ya, kemudian menyediakan model yang bersifat generik. Ya. Oke, nah masuk ke materi tentang polymorphism. Ya, di sini diartikan poly banyak, morphism itu bentuk. Ya, bisa dikatakan berarti sebuah fitur bisa diimplementasikan dengan berbagai cara. Ya. Di sini contohnya, ya.
di sini penggambaran contohnya ada hewan bersuara. Nah, turunannya ya. Di sini ada anjing ya, dengan suaranya itu menggonggong. Kalau untuk kucing mengeong, kemudian untuk kuda itu meringki. Oke, nah untuk penjelasannya mungkin saya cukupkan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian tagihan. Ya, yang pertama yaitu jelaskan konsep kelas dalam permodelan perangkat lunak. Kemudian yang kedua, jelaskan relasi antar kelas dalam permodelan perangkat lunak. Ya. Nah, bagi yang belum jelas mungkin untuk materinya, silahkan diulang kembali video yang sudah saya buat ini. Oke, mungkin untuk kali ini saya cukupkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.